Halo, kembali lagi sama gua di Cerko Podcast, cerita Eko Podcast yang tujuannya memang untuk memori kita di masa tua. Jadi gua pengen menghadirkan Cerko Podcast ini untuk ngobrol ke sebanyak mungkin orang di circle gua, untuk nantinya gue lihat di masa depan, di masa tua gue nanti bersama cucu-cucu gue nanti ya. Sekarang gue mau ngobrol dengan salah satu tim gue di Cerko Store dan salah satu teman gue yang kata-kata tim gue yang cewek-cewek gitu ya banyak banget yang ngepoin. Jadi mendingan daripada kepo-kepo nonton ini abis ini gitu ya, langsung gue kulik abis gitu tentang kehidupan dia di masa lalu sampai sekarang. Nah, kenalin namanya Arif. Arif, boleh? Ya nama gua Arif gitu. Arif ya. Sebutannya emang di mana-mana Arif. Iya. Nama panjang siapa? Nama gua panjangnya ya Arif Rohan Fadoli. Arif Ruhan Fadoli. Iya, Fadoli. Susah ya. Susah ya. Bener Arif aja kali ya. Arif. Oke. Oke, Arif. Gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Arif yang sekarang sama nggak sih sama Arif yang dulu SMA deh, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Kalau sama oke lah, tapi kalau beda apa sih yang bikin beda gitu? Ya agak beda gitu. Apa itu? Kalau menurut pribadi itu siklusnya itu lebih beda pas lulus SMK. Apa yang beda? Dari segi apa nih perbedaannya? Di sikap kah? Fisik kah yang makin ganteng mungkin sekarang atau lebih ke circle gitu? Makin buruk. Apa nih yang bikin beda nih? Bikin beda satu tata cara bicara. Oh, tata cara ngomong. Oke. Gitu. Terus dulu sih orangnya pemalu gitu. Pemalu, siap. Kayak tim gue nggak percaya deh ini, nggak percaya lo yang pemalu. Gue dulu orang pemalu banget. Pemalu banget ya. Tapi entah kenapa sekarang tuh kayak semua orang itu kayak belak-belakan aja gitu. Jadi humble. Iya. Oke, jadi humble. Kayak ini humble ke semua orang apa ke spesifik wanita aja? Semua orang. Oke. Nah, ngomongin tentang anak muda gitu ya. Anak muda tuh nggak lepas, menurut gue pribadi nggak lepas dengan dua hal ini. Yang pertama adalah nongkrong, yang kedua adalah cinta. Mana dulu yang enak dibahas? Nongkrong dulu kali ya. Nongkrong. Oke, nongkrong dulu. Oke, kalau ngomongin tongkrongan gitu ya, ketika gue SMA dulu, gue masih ingat banget tongkrongan gue tuh di warkop. Warkop mana? Warkop di Jakarta lah. Ada salah satu warkop di dekat SMA gue, SMK gue. Dan minumannya ngopi gitu-gitu doang gitu. Nah, kalau lu gimana nih? Circle lu di tongkrongan tuh gimana? Ya, kalau sekarang sih main di rumah temen gitu. Yang sepi, kadang buat tongkrongan, buat gitar, buat ngopi. Lebih ke base camp gitu ya. Base camp lah, ada tempat khusus gitu. Oke, jadi lu dan circle lu nentuin suatu tempat, habis itu kita ngumpul di sini gitu ya. Kuil lah. Ada acara yang lain, ya kadang geser gitu kemana. Sama sih, kurang lebih tongkrongannya sama lah di sini atau enggak di mana. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Arif ini benar-benar lahir di sini ya, di kota Tegal ya, di kota Tegal. Jadi dari kecil di sini, ketemu circle-nya pun orang-orang sini, gaya hidupnya pun di sini gitu ya. Jadi perbedaan kita berdua cukup signifikan dari segi tongkrongan. Jadi untuk gue pribadi, tongkrongan jadi apa ya? Jadi rumah kedua gue kali ya. Nah, kalau di sini gimana sih? Sama nggak sih maksudnya dari sisi nongkrongnya? Kalau gue kan emang at least di sana nih ya, itu benar-benar kelas SMA itu benar-benar gak ada jam malam. Nongkrong jam 2 pagi gitu. Nongkrong sampai jam 12, jam 1, jam 2 tuh kayak ya udah gitu aja, ngelos aja karena udah kayak gitu. Gue ketemu circle-nya kayak gitu. Nah, lu gimana nih? Di sini apa waktu SMA nih ya? Waktu SMA sih masih orang tua tuh masih batasin gitu. Masih nyari ya? Ya masih nyari. Ini kamu di mana sih? Nelponin atau apa? Tapi pernah bilang ke orang tua, saya udah dewasa lah, tolonglah dibebasin. Soalnya dulu saya anak satu-satunya. Oke. Kalau sekarang udah punya adik. Oke. Jadi iya wajar sih kalau anak pertama, anak satu-satu itu dikekang banget. Tapi sekarang udah lebih bebas lah ya, udah lulus dia udah lulus. Lulus apa nih? Tapi lulus ujian. Nah, hidup.
Lu pas SMA itu ngambil jurusan apa? TKJ sih. TKJ. Bisa komputer ya? Bisa. Karena banyak gue juga TKJ, jadi ada salah satu sahabat gue bahkan di jurusan TKJ, pas gue tanya bisa komputer, enggak loh. Kenapa tuh? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti apa sih jalan pintasnya. Kenapa dia nggak bisa komputer padahal di jurusan TKJ. Nah, apa sih yang bikin lo akhirnya milih buat jurusan TKJ pas SMK? Awalnya sih waktu SMP seneng aja tuh yang tahu namanya pelajaran TIK enggak? Iya, tahu. TIK atau Excel pas SMP itu ya? Iya, Excel, PowerPoint, Word gitu ya? Gua nggak tahunya kenapa suka banget gitu di bidang itu. Pelajaran yang lain malah gua Aneh kan? nol gitu nilainya. Oke, paham. Jadi akhirnya lo mutusin buat buat masuk ke TKJ. Ya, kalau teman-teman sih nyarannya otomotif aja, nanti lulus kerjanya di sini. Tapi itu sih kalau menurut saya itu nggak ngaruh, tergantung. Yang penting sekarang tuh skill sih sebenarnya. Bener, skill itu wajib banget lah dimiliki oleh setiap orang lah. Apapun itu skillnya ya. Itu skill. Nah, masalah tongkrong ada lagi nih siklusnya. Arif ini, lo ini termasuk orang yang nakal nggak sih di tongkrongan? Kayak nongkrong, kenakalan remaja yang masih gue ingat saat ini adalah ketika pelajaran gue cabut buat main futsal sama tongkrongan gue. Jadi itu mungkin jadi kenakalan remaja, tapi itu jadi kenakalan masih gue ingat gitu. Nongkrong rokok di tongkrongan. Nah, lu gimana? Tipikal orang yang diem atau orang yang sekolah gitu, nongkrong atau bisa lu campur? Mungkin bisa jadi ke bawah temen yang namanya, apalagi saya masuknya di STM gitu. Oke. Ya kan, Berat, keras. SMK ya. Yang mayoritas tuh anak-anaknya cowok semua nakal ya kan. Terus banyak sering bolosnya, sering, apalagi yang tawuran lah gitu ya kan. Benar. Kalau diajak teman bolos yuk kemana? Main warnet gitu ya. Mau nggak mau ya, ayo. Iya. Gitu. Karena itu circle kita gitu ya, circle lu gitu. Tapi masih ada nggak sih kejadian nakal di tongkrongan yang masih ingat saat ini, sampai saat ini? Entah itu cabut dari kelas atau apapun itu, yang Masih. bikin apa itu? Waktu pas STM tuh bolos sama 3 anak Iya. yang dari sekampung, sering bareng terus, tapi pas di rumah sepi, nggak ada orang tua, nggak ada kakek, nggak ada nenek. Pas itu ada kayak kamar, di bawahnya ya kayak apa, kosong lah gitu. Ada apa, pas ada orang ketuk-ketuk pintu, kirain siapa, ternyata kakek gua mau masuk rumah. Gua ngumpet bertiga di kolong kamar. Karena lu cabut dari sekolah. Iya. Keren kali ya. Nyampe dari jam 9 sampai jam 4 asar. Gokil. Di itu Gokil. yang paling gua Gokil sih itu. Itu benar-benar gokil. Itu sampai saat ini masih ingat ya. ingat. Benar sih, itu momen-momen yang mungkin jangan ditiru, tapi itu jadi memori banget ya, memori membekas dan bisa diceritain nanti dan anak-anak. Emang bener sih, orang nakal tuh banyak cerita. Arif 2021 orang nakal banyak banget ceritanya. Oke, siap. Oke. Itu tongkrongan lah. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Arif ini sering banget jadi perbincangan di tim-tim share poster yang cewek-cewek. Jadi kalau pagi, Arif, kalau gue datang ke sini pasti ada aja cerita tentang lo. Entah itu memojokkan atau tentang banyak lah yang berhubungan dengan Arif gitu. Karena kayaknya Arif ini sering dikepoin sama cewek-cewek, termasuk tim gue kayaknya deh. Ini gue gak paham lagi kenapa. Nah, daripada tim gue ngepoinnya lewat Instagram, ngepoin langsung lewat podcast ini kali ya. Gue akan kulik abis nih tentang percintaannya Arif. Oke. Nah, Rip, pertama kali lo pacaran kapan, Rip? SMP sih. SMP ya? Iya. Tuh gimana tuh gaya pacarannya tuh gimana? Sampai lo bener-bener kayak, oh ini gue pacaran dari SMP. Karena kalau gue pribadi gitu ya, gue SMP itu SD, pacaran itu SD. Dan itu cuma surat-suratan doang gitu, curi. SMP lu gimana? Ada zaman belum ada. Ada zaman handphone mungkin Nokia dulu lah yang kuning Nokia, gitu. Sony Ericsson. Nah, itu gue pakai itu. Nah, gimana? Waktu pas zaman SMP sih, ya namanya mungkin bisa dikatain Cinta monyet. Oke. gitu ya kan. Siap. Buat seneng-seneng doang Iya, gitu. buat cie-ciean doang ya. Buat
ngungkapin rasa penasaran gua doang. Benar-benar. Apa sih kayak apa rasanya pacaran gitu. Oke. Ternyata SMP. ya kayak gitu doang gitu. Yang nembak lu apa ceweknya nih? Harus diklarifikasi nih. Ini harus Dijawab jujur apa? Jujur lah, jujur. Awal sih pertama suka Suka. sama satu kelas. Itu aja ceweknya tuh satu kampung. Nah, tunggu dulu, stop sampai situ dulu. Lu masih ingat gak sama ceweknya? Masih. Kita tag aja. Siapa namanya? Halo. Nah, sekarang Udah nikah? udah nikah. Wow, jangan. Bahaya itu. Ngancur hubungan orang gitu. Oke. Lanjut. Jadi Suka pertama sama satu kelas, kayak ini anakku beda banget gitu. Terus nanya-nanya, apalagi satu desa, satu kelas, satu sekolahan, ya kan, paling ngobrol gitu. Taunya pertama sih malu mau minta nomor gitu kan, dulu nggak ada WhatsApp. Iya, dulu masih nggak ada SMS. WhatsApp, masih SMS. Paling dikasih uang saku sama orang tua buat SMS, telepon gitu ya kan. SMP nih ya. Oke. Pas kenal itu nggak berani bilang kalau gua tuh suka sama dia. Iya, nggak berani. Nggak taunya ya alhamdulillah dianya malah balik suka sama gua gitu. Siap. Akhirnya yang nyatain duluan ceweknya. Iya, ingetin. Gak paham lagi gua. Buat teman-teman semua, kejadian ini hanya berlaku untuk orang ganteng ya teman-teman. Jadi ceweknya akhirnya ngungkapin duluan bahwa dia suka, dan lu akhirnya iyalah gue suka juga gitu. Ya udah, tapi gua nggak terus terang kalau gue suka gitu. Oh ya udah, gue terima aja gitu. Gengsi Anda tinggi sekali ya teman-teman. Aduh, oke. Nah, SMP kan masih bilang gue juga ngerasain pacaran SMP kayak cinta monyet doang lah ya. Cinta buat ya udahlah gitu. Nah, SMA pernah pacaran berapa kali SMA? 4 sih. 4 kali. 4 Aja kali. dengan jarak yang Singkat. Sampai tahun-tahunan. Cicilan lu belum lunas kali ya. Nah, gimana? Gaya pacarannya lu pas SMA tuh gimana sih? Biasa aja sih. Maksudnya kayak ngajakin jalannya kemana? Terus kayak gimana gitu? Kalau saya kan anak desa nih. Kampung asli tinggal di sini, jauh, apalagi rumah saya jauh dari keramaian, dari hiburan apapun. Kalau misalnya mau nonton kemana kan harus kota dulu. Iya, benar-benar jauh lumayan. Paling datang ke rumah ceweknya gitu. Dengan modus teman gitu. Modus teman, belajar kelompok gitu. Oke, siap. Belajar kelompok Arif 2021. Siap. Yuk. Parah. Ke rumah teman, berduaan tuh ya. Posisinya berarti lu sendiri Berduaan. datang ke rumah. Kalau rombongan mah bukan pacaran. Iya sih benar. Tapi lu pede banget sih ya. Gua aja pas SMA sih udah pede sih gua datang ke rumah. Iya sih benar. Jadi datang ke rumah buat ketemu ceweknya, ngomongnya belajar kelompok. Siap gerak. Tapi gua perbedaannya di sini kalau SMA kayaknya gua udah berani ngomong kalau gua pacar sih. Masa? Iya, gua udah seberani itu ngomong kalau gua pacar. Gua momen belajar kelompok itu di SMP. Tapi untuk SMA gue udah berani, kalau gue berani datang ke rumah cewek gue ngomong gue pacar. Kenapa alasannya bisa berani ngomong aja? Gak tahu gue, karena circle gue emang seberani itu. Jadi pacaran bener-bener kayak ya udah ketika SMA pacaran nyokap jadi tahu nyokap gue tahu gitu. Gentleman gitu ya? Bukan gentleman juga sih, tapi kayak ngikutin tren aja. Beda lah. Anak kota apalagi masnya udah lama di kota ya kan, sama anak desa tuh masih cintanya beda gitu. Iya masih. Kalau bagi saya sih. Benar. Nah, tapi itu setiap orang punya ceritanya masing-masing lah ya. Berapa tahun pacaran paling lama di SMA tuh berapa tahun? Ada berapa bulan? Dibilang tuh nggak ada tahun-tahunan, bulan-bulanan. Bulan berapa tuh? Ya paling 3 bulan, 2 bulan. Itu cicilan apa sih? Cicilan motor kali ya. Motor aja 4 tahun loh. Ini pacaran 3 bulan. Ya mungkin siklusnya sih gitu. Awal ini mau jauh jujur apa? Jujur lah, jujur aja jujur. Pertama kenal aja sama kakak kelas. Itu aja beda sekolah. Terus katanya dia mau masuk ke kampus. Lu SMA posisinya. Iya. Dia kuliah.
dia kuliah mau masuk baru Gue nggak paham lagi sama Arif. Emang beda. Jadi dia suka sama lo. Nih tunggu dulu. Yang harus gue klarifikasi lagi. Siapa yang nembak duluan? Ceweknya sih. Yuk, sekali lagi buat teman-teman, ini hanya berlaku untuk orang-orang spesial ya. Jangan berharap ini berlaku di kehidupan kita semua. Jadi ceweknya nih, sekali lagi ceweknya yang nembak duluan. Masih ingat sampai saat ini orangnya? Masih. Yuk komentar yuk buat teman. Yang kantor jangan ditonton ya. Jadi masih ingat ya sekarang ya? Masih sih. Nembaknya gimana deh pas SMA? Ini saya ceritain nih dari Ya. awalnya ya. Oke, boleh. Sampai kenapa bisa pacaran. Awalnya tuh pertama iseng doang. Bisa. Pas ya namanya desa tuh pernah main di kali, mandi-mandiin di kali sama temen gua bertiga. Nggak tahu ada orang lewat tuh, cewek lewat 2 sore-sore tuh katanya lagi jogging. Oke. Temen gua nanya ke gua, tuh ada cewek tuh. Paham lah, coba banget tuh lelaki ya. gitu Mata ya. lelaki. Oke. Terus kemari. Oke. Terus dia ngomong siapa ya, gue penasaran. Terus gue beraniin diri gitu, Buat deketin, dia jalan kaki lagi lari kecil lah. Gue samperin pakai motor. Pertama Dilan banget gak sih? Anjir sumpah. Dilan banget gak sih namperin pakai motor lagi. Wah gila Dilan banget sih, kacau. pertama sih cuek gitu. Yang nyaut yang nggak kepengen diajak ada kenal temennya gitu gitu ya. Ada temennya. Apa sih? Mas bilang sok kenal banget gitu. Anjir, rasanya gimana gitu dibilangin kayak gitu ya kan. Pas itu nggak tahu kenapa udah ngobrol. Dia ngasih nama IG dia. Tapi ditulis di kertas. Oke, siap. Pas saya kantongin terus pulang ke rumah saya lupa pertamanya, berapa minggu saya ingat dicek di IG-nya Ada beneran. ada, tapi di IG-nya itu di Private. Ya, private. itu beberapa minggu udah diterima pertemanan, dia ikut balik, terus ngobrol di DM, ngobrol lanjut nggak tahu kenapa dia ngasih nomor WA sendiri. Tuh kan. Katanya Buat teman-teman. Yang kasih nomor WA pun ceweknya, teman-teman. Oke, siap. ke WA aja gitu. Oke. Udah gitu ngobrol-ngobrol, saya disuruh main ke rumah dia. Pertama tuh saya ngajak temen ke rumah berdua, ternyata di situ juga ada temen juga. Nggak tahu kenapa dia bikin sebuah apa ya, kayak game gitulah. Kalau yang kalah makan mie samyang yang pedes banget. Ya, tahu misalnya. Tahu kenapa dia makan 3 mie, terus yang nggak kuat yang ngabisin gua. Tapi terakhir dia nyuapin gua. Aduh. Itu mungkin kayak dibilang apa ya? Ini realitas sekali. Nah, tapi momen-momen saat ketika ceweknya bilang akhirnya suka sama lu tuh kapan momennya? Pas momen saya ya cuek sih. Gua tuh kepengennya tuh kalau misalnya deket tuh sama cewek, gimana sih cara buat si cewek itu penasaran sama gua. Oke, itu rumusnya teman-teman. Gebetannya Arif, buat teman-teman buat gebetannya sahabat ini, Arif itu rumusnya itu bikin lo semua penasaran dan kelihatannya cuek cool gitu ya. Cuek. Dia bilang pas itu lewat SMS, kalau lewat SMS kayak koran lah. Ya. Dia ngetik panjang banget ya, ujung-ujungnya ya, Intinya saya itu suka sama lo. suka sama gua gitu kan. Bilang ini kenapa nih kok tiba-tibanya ngomong kayak gitu. Gua bingung dong Iya, mau bener. jawab apa gitu. Nah didiemin aja gitu kan. Ya, asli. Gue nggak paham lagi ada cewek suka didiemin. Oke, siap. Nah,
kayaknya emang benar teman-teman, gue menyetujui setiap apa yang dia omongin karena serame itu pas Arif datang gitu, bener-bener serame itu ngobrolin dia dan ngepoin dia dan jadi bahan nyudut menyudut dah gitu. Itu teknik cewek untuk cari perhatian kalau menurut gue nggak paham lagi. Oke Rip, sekarang gini, sekarang lo punya pacar nggak? Punya. Lu mau jujur? Mendingan lu bilang enggak sih. Tapi sekarang punya pacar ya? Punya sih. Siapa namanya? Namanya Arnet. Kenapa gue nanya namanya siapa? Karena biasanya kalau tipe-tipe kayak gini tuh banyak gitu. Tapi lu tipikal orang juga. namanya Arneta ya. Namanya Arneta. Lu sayang sama dia? Kalau dibilang kayak itu sih, saya nggak bisa ngutarain. Aduh. Kalau Arneta, yuk jangan nonton yuk. Tapi lu sekarang menjalin hubungan udah berapa lama sama Arneta? udah mau sekitar 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih. Itu dalam hubungan pacaran, tapi kenalnya sih udah lama gitu. Udah terlama lah ya. Oke. Sampai. Itu banyak banget cerita cinta yang Arif. Sekali lagi gue bilangin buat teman-teman semua, apa yang dia katakan Arif, kejadian yang Arif alami itu tidak berlaku untuk semua orang. Eko 2021. Nah, sekarang gue akan ngasih lu beberapa pertanyaan dan lu harus pilih salah satu. Dan yang berat-berat lah. Oke. Romantis atau setia? Romantis. Kenapa? Ya, yang kan kebanyakan tuh cewek tuh sering nuntut. Oke. Ketika cowok itu tidak romantis, dia cewek kayak ngerasa nih cowok kayak gak romantis, cuek banget gitu ya. Cuek banget tuh. Kayak apa gitu. Bener. Gue setuju. Ya kan? Jadi lo lebih romantis. Kalau kesetiaan sih ya jalan aja. Iya gitu. Bener. Tergantung masing-masing. Lagi-lagi tergantung, harus ada kata tergantung ya teman-teman. Oke. Yang kedua adalah cewek cantik atau cewek pintar? Cantik sih. Kenapa? Kalau cantik Yuk jangan sampai salah jawab yuk. asli. Kenapa? Kalau ya emang sih mayoritas. Kalau laki-laki sih mandang cewek itu memang dari cantiknya. Dia cantiknya ya? Iya. Jadi lo lebih milih kalau pinter bisa lah sambil Jalan. bisa ya kasih lah pelajaran apa matematika atau apa gitu. Oke. Ya kan. Oke, paham. Nah, Arif yang sekarang atau Arif yang dulu? Yang sekarang. Kenapa? Ya kalau yang dulu sih banyak banyak cerita yang nggak bisa nemuin jawabannya gitu. Kalau sekarang ya pengen berusaha lebih baik aja. Oke. Gitu kan. Terus berkembang. Apalagi di masalah percintaan tadi. Walaupun umur gua kelihatan sih masih muda nggak sih mas? Masih muda sih, masih muda. Tapi ya nggak tahu orang gitu. iya gitu ya. Tapi menurut gue masih muda lah, masih muda. Jadi tadi cantik atau pintar lebih pilih cantik. Arif yang sekarang lebih Mayoritas sih umum kalau Iya. laki-laki sih. Kalau sekarang Arif yang sekarang selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Karena ya buat pembelajaran aja gitu, buat motivasi diri sendiri gitu. Diselingkuhin jadi ya. Iya, daripada kita nyelingkuhin, kita bikin sakit hati. Apalagi perasaan cewek. Oke. Gampang tergoresnya ya kan. Dia tuh paham banget. Dia paham banget kayak tentang cewek karena emang gue nggak paham lagi sih emang. Gue kalau masalah cewek. Jadi lebih pilih diselingkuhin ya. Sambil mencintai sambil belajar mencintai. Oke. Tapi kayaknya lu nggak pernah diselingkuhin sih feeling gue. Pernah lah. Pernah. Oh pernah teman-teman. Pernah diselingkuhin. Sampai sekarang malah masih ingat. Oke. Terakhir bucin atau cuek? Mending bucin sih. Kenapa? Karena dia terus terang gitu, terus asik kayaknya gitu daripada cuek diem-diem kayak enggak. Kalau gue sih
soalnya tipenya tipe yang orang yang benar-benar kepengen terbuka gitu, apapun ya silakan ngobrolin gitu, daripada diem-diem dibawa perasaan stres lu. Benar. Daripada Mendem sendiri tuh ya kan, nggak capek enak. gitu ya. Benar. Mending diungkapin apapun yang kalau emang lu percaya sama gue ya silakan lah gitu. Oke, closing statementnya satu kata buat mantan. Satu kata buat mantan anjir. Ya semoga baik-baik aja. Itu banyak ya. Banyak maknanya sih. Semoga baik-baik saja. Oke, siap buat mantan lo. Satu kata buat orang yang paling lo sayang saat ini. Semoga makin ngerti aja sih. Makin ngerti aja. Iya. Oke. Udah. Makin ngerti aja buat yang disayang sama Arif sekarang gitu ya. Gue tahu nih banyak. Oke teman-teman, itu dia cerita podcast kali ini tentang kehidupan, lagi-lagi tentang tongkrongan dan cinta, karena gue pengen banget berbicara dan ngobrol dengan banyak sekali orang untuk nantinya gue dengerin lagi bersama cucu dan anak gue nanti. Terima kasih Rif udah datang ke Cerko Podcast. Akhirnya sedikit terbuka lah. Jadi buat bahan teman-teman tim Cerko Store besok yang cewek-cewek kali ya. Yaudah buat teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan bosan buat dengerin kita, gua khususnya ngobrol di Cerko Podcast. Dan ini dia Cerko Podcast cerita Eko. Terima kasih.